Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kali ini sedang mengunjungi lokasi penelitian kita. Kita akan meneliti di daerah Pangandaran, yaitu akan menanya-nanya gitu ya, bertanya-tanya mengenai apa sih kebudayaan-kebudayaan yang berkembang dan masih dipertahankan di daerah Pangandaran itu. Kemudian untuk selanjutnya kami akan bertanya kepada narasumber kami terkait dengan latar belakang narasumber kami. Kebudayaan di bidang apa dulu nih? Apakah keseharian, bahasa, kesenian, atau apa nih? Yang mencakup itu semua. Kalau kesenian apa kesenian kira-kira yang masih ada di sana? Kesenian ya, bahkan sekarang kayaknya udah nggak ada deh ya. Dulu pas saya kecil ada kesenian, kalau orang hajatan ya kan kita tahu kesenian kalau ada orang hajatan biasanya, karena ditanggap ke orang hajatan biasanya suka ada jaipong. Oh, jaipong. Tari jaipongannya apa ya bang? Ya jaipong. Tapi sekarang mah nggak ada. Dulu namanya ronggeng, kalau di sana namanya ronggeng. Tapi emang tari jaipongan ya, dengan masyarakat juga ikut menari bersama gitu ya, dengan musik-musik khas gamelan orang Sunda. Tapi sekarang kayak udah jarang lah, kayak lebih ngetren organ tunggal sekarang mah ya, dangdut gitu. Paling itu sih kalau kesenian. Kalau segi bahasa ya, kalau bahasa dari saya kecil sampai sekarang mereka masih pakai bahasa Sunda. Berbeda dengan daerah-daerah lain yang pernah saya kunjungi, walaupun Sunda makin kesini makin nggak dipakai kan bahasa Sundanya, karena lebih merasa anak-anak tuh kayaknya perlu jadi bahasa Indonesia aja deh gitu ya, lebih kekinian. Kemudian untuk menyerap pelajaran sekolah lebih mudah nantinya gitu, akhirnya jarang pakai bahasa Sunda. Nah sedangkan di Pangandaran masih kental, bahkan akhirnya pemahaman ke bahasa Indonesia jadi kurang, jadi begitu. Untuk bahasa tentang permainan paling ya, permainan juga? Iya, permainan. Berapa ya? Kalau dulu kan kita seumur saya ya, sama sekali nggak kenal gadget ya. Jadi orang-orang masih bermain di luar dengan tradisional permainan. Apa tuh kalau sekarang mah engklek ya? Engklek ya. Di sana mah kalau di Pangandaran bahasanya peclek, tapi engklek. Itu bahasa. Istilah terkenalnya kan engklek gitu ya, tapi di sana mah engklek. Ya, terus bola bekel teh naon? Yang main bola bekel. Bola kasti. Bekel kalau di sini bekel. Belkas. Kalau di daerah lain bola bekel yang pakai apa teh gini, keong-keong teh gini. Oh, Bencul, iya. Bola ancur. Iya, bola ya. ancur. Yang dilempar gitu ya. Iya, bola Kalau di ancur. sana kalau di Pangandaran bahasanya ini apa? Main beklen ya. Masih waktu saya. Sekarang Beklen. tapi sekarang mungkin penggunaannya berkurang kali ya, nggak sampai 50%, bahkan 30%. Mungkin dulu mah tiap hari atau ada momennya lah ya. Sekarang lagi musim beklen, main beklen, musimnya layangannya. Tapi sekarang mah kayak jarang, paling momen bulan puasa deh orang-orang baru main gitu. Karena sekarang karena kealihan gadget kali ya, jadi paling hanya sebagian anak yang main itu masih gitu. Masih 30% lah kayaknya, 30% orang masih mainin itu gitu ya, main apa, beklen, pecel gitu. Bahkan mungkin kalau dari sekarang ya 30%-nya yang masih main itu kayaknya jarang. Kalau dari dulu juga pas saya kecil, seingat saya enggak ada. Beda kalau saya pindah ke Pamanukan misalkan ya. Ketika saya ke Pamanukan, saya lihat budaya Pamanukan memang masih ada, dan dari dulu katanya memang ada, sampai sekarang juga sebagian masih ada. Tapi kalau di Pangandaran sendiri, saya dari kecil kayaknya nggak ada deh. Saya pernah lihat meskipun orang tua saya nenek ke sawahnya bertani juga, tapi jarang ngelihat ada bawa sajen ke sawah gitu, nggak ada. Dan sampai sekarang juga nggak ada. Paling kayak sesajen untuk orang yang sudah meninggal atau lagi hajat, menyediakan sajen di buahnya. Buah teh? Iya, buah teh penyimpanan untuk makanan-makanan ya. Kalau di saya mah namanya tuh pedaringan gitu. Oh, pedaringan. Oh gitu. Tapi buah teh khusus hari hajat aja adanya.
si penyimpanannya teh kan setelah ayat berlalu mah udah nggak ada, kamar biasa aja, paling ini kamar kita nih dipakai doang. Nah kita pakai, saya lihat orang tua suka pakai disediain kopi, macam-macam kopi, terus ada bubur-buburan. Saya nanya buat siapa? Buat yang sudah meninggal, buat Aki sudah meninggal. Paling gitu aja paling yang saya tahu. Itu teh istilahnya apa itu teh, buat teh tempatnya atau emang nama tradisinya gitu? Nama tempat untuk penyimpanan barang-barang. Ya kalau di sini mah Padaringan, yang di Pamanukan ya namanya Padaringan, itu tempat untuk menyimpan apa sih, beras ya. Tapi itu permanen kan, setiap hari ada. Iya, dikhususkan gitu. Iya, tapi kalau di Pangandaran hanya hajat aja. Kamar saya misalkan sebenarnya dipakai doa, nanti ya besok mah enggak dibersihkan lagi. Doa itu istilah untuk penyimpanan barang-barang sementara untuk hajat. Hajat itu tuh diperuntukkan untuk apa namanya tuh, penghormatan kepada leluhur aja gitu. Hajat yang mana? Iya, hajat itu maksudnya hajat gimana itu? Kalau yang saya maksud hajatan pesta rakyat. Oh, pesta rakyat. Nah, Oh iya. Kalau khusus untuk perayaan apa ya, sembahan leluhur sih jarang ya setahu saya mah. Kecuali mungkin generasi di atas kakek saya mungkin ya, kayak saya sering dengar kakek saya cerita bahwa mungkin ada tradisi seperti itu. Tapi generasi saya sih nggak ada. Berarti budaya dulu teh memang makin kesini teh makin tergerus gitu ya. Iya betul. Karena memang yang masuk budaya-budaya dari luar daerah itu, sehingga ya mempengaruhi adat setempat gitu. Menurut saya ya, pertama bisa jadi karena budaya daerah lain, yang kedua juga mungkin pemahaman terhadap agama ya. Kan orang yang masih pakai sistem gitu teh katanya kita Sunda Kejawen ya. Sedangkan orang-orang sekarang yang sudah terpahamkan kayak generasi selanjutnya, mereka tuh orang-orang yang sudah apa ya, sudah sadar dengan di agama kita kan, di agama Islam nggak ada yang begitu. Nah akhirnya terpengaruh oleh pengaruh agama, jadi ya udah yang masa lalu kita nggak ikut-ikutan, kita nggak ngikut budaya orang tua zaman dulu gitu. Meskipun sekarang kita sering menentang ya orang tua, iya apaan kayak gitu kan nggak ada. Nah tapi orang tua bilang ya udah kalau nggak mau mengikuti orang tua zaman dulu ya udah, anak-anak sekarang silahkan gitu. Tapi orang tua dulu mah tetap mau mempertahankan, khususnya orang tua saya ya, mertua lah ya, mertua masih pakai budaya seperti itu. Kalau biasanya dulu mungkin orang menyambut hari panen dengan cara memberikan sesaji. Ya misalkan ataukah saat pesta rakyat memakai sesaji seperti itu, ya paling tidak ada pembaruan untuk itu sih, hanya dihilangkan saja. Terus kemudian kita lebih condong ke bikin syukuran aja deh gitu ya. Untuk kan kita sekarang paham bahwa leluhur tuh nggak butuh dikasih kopi pahit atau apa, karena udah nggak bukan masanya lagi mereka untuk minum itu kan. Jadi yang mereka butuhkan adalah doa misalkan ya. Akhirnya kita ganti dengan budaya baru dengan bukan budaya sih, lebih ke mengarah ke kegiatan spiritual seperti bukan tahlil atau ya, yang bisa jadi tahlil atau ya syukuran, yang intinya kirim doa gitu, bukan dengan bentuk kopi gitu ya dan lain-lain. Adapun mungkin kalau makanan mah itu untuk ya iya gitu dibagikan, ya, dimakan bersama gitu ya, sebagai bukti ya syukuran itu ya. Iya, tidak dibuat mubazir kan dulu mah, sampai disimpan terus kita mau minum nih pengen itunya nggak boleh kan, karena bekas disuguhkan. Saya nanya, emang si Aki nutos maut minum eta gitunya, padahal kan Aki ada punya lambungnya apa ya, ternyata oh kan sari-sari nanggul jangan diminum teh, oh beren lamun diuyup mah baru terus amis kan gitu. Tapi kita tidak pernah coba diuyup, kita belum pernah coba minum gitu ya. Kalau orang dulu mulai nggak hilang sarinya cerna gitu ya. Karena kebetulan saya mah daerah gunung ya, meskipun pantai tapi kan Pangandaran mah ya dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi saya di daerah gunungnya, mereka berkebun, sawah pun tidak seluas seperti Pantura. Orang mungkin bersawah hanya beberapa, nggak nyampe berhektar-hektar ya, hanya beberapa kotak, bahasanya kotak misalnya di kotak-kotak ya. Ada yang bertani berarti ya, menyawahnya bertani. Kemudian kebanyakannya mah mereka teh seperti orang tua saya ya,
karena rumahnya di tengah hutan yang memang masih jarang-jarang rumah, jadi mereka tuh punya tumbuhan yang bisa diambil hasilnya seperti kelapa. Di sekeliling rumah banyak pohon kelapa yang bisa diambil, yang mungkin nanti didistribusikan ke kota-kota seperti kelapa muda ya. Nah, jadi kami menjual kelapa setelah kira-kira udah berbuah nih, udah cukup dijual, kita jual. Kemudian daun kelapanya diserut. Kalau nenek saya menyerut daun kelapanya untuk dibuatkan sapu lidi ya. Kemudian tapas kelapanya, tahu tapas? Iya. Serabutnya, Kelapa. serabut. Serabut, kapas rambut. Iya. Serabut kelapa ini bisa dibikin keset atau tali gitu ya. Sapu gitu. Sapu ya, tapi jarang sih kalau sapu mah jarang lihat, jadi dari lain bisa ya. Dan batok kelapanya dibikin arang gitu. Sampai bahkan buah kelapanya ada dekat rumah kami, masih beda kecamatan lah ya. Ada pabrik nata de coconya gitu. Ada pabrik untuk mengolah kelapanya jadi jelly. Kalau sekarang karena baru pembentukan kabupaten, kebetulan kabupatennya di desa kami, jadi ke daerah keramaian teh cukup ya, sampai kalau berjalan kalau naik motor mah ya 15 menit juga nyampe. Udah cukup sih. Jadi bayangkan dari kota yang ramai pasar menuju rumah kami tiba-tiba nanjak tinggi gitu. Jadi karena emang gunung yang di pinggir-pinggir gitu loh. Jadi gitu. Jadi meskipun posisinya di gunung tapi masih dekat ke keramaian. Kalau di Pantura kita mengenal rasulah ya. Nah, di Pangandaran juga ada ya, meskipun lagi-lagi tidak lagi 100% orang-orang makan. Jadi kalau laki-laki di hitan, kalau anak perempuan namanya dibusaran sebenarnya. Bahasanya dibusarannya. Dibusarannya. Nah, itu juga sebetulnya mah tidak ada tradisinya. Kalau mungkin di Pantura diarak ya anak perempuannya. Kalau di sana perempuan di hitan, laki-laki di hitan, perempuannya diukir giginya, bukan diukir ya, nggak tahu jenis simbolis lah atau apa ya, dikerik pakai uang koin ya, nyari uang koin, nanti giginya dikerik dengan dibaca-bacakan apa, misalkan ya jampe atau apa yang kita mendoakan supaya anak perempuannya jadi apa nanti gitulah harapannya. Paling gitu sih. Dan didandan seperti biasa Jadi kayak pengantin gitu ya, kayak pengantin, tapi biasanya juga disandingkan dengan suka nyambil hajat nate nebeng di laki-laki yang sedang dihitan gitu dengan saudaranya gitu paling. Itu di usia berapa itu kalau untuk perempuan di hajat? Kayaknya paling besar pun TK, nggak sampai anak SD lah bisa kayaknya, tapi kalau SD yang kelas 4 ke sini udah jarang. Udah kegedean sih. Kayaknya di bawah kelas 4 SD masih kan masih lucu-lucu ya gitu. Pengantinan kayak gitu. Paling itu yang seingat saya, dan sekarang udah mulai ya berkurang. Sebagian orang merayakan itu paling berapa persennya gitu ya, nggak sampai 50% juga enggak lah, orang masih memakai gitu. Sama aja Bugis. Bugis teh kalau di sini kalau apa ya tuh? Ancong. Bukan Bugis. Bahannya apa? Di sini juga ada. Kalau di Pemandukan namanya koci. Oh, koci. Tapi dalamnya terbuat dari anten-anten. Kalau Bugis mah, kalau di Pantura kan isinya kacang hijau. Kacang hijau, gula, kelapa gitu. Anten itu Anten-anten mah kelapa yang apa yang dipakai ya. gula Yang merah. manis ya. Oh ya, koci. Iya. Kalau di sana namanya Bugis. Bugis atau kadang dipanggil Bugis, kadang dipanggil roro mendut. Oh iya, Nggak tahu kan namanya bilang kalau mendut itu. Mendut ya. Itu dibikin ketika ada acara tertentu atau memang gimana? Hajatan aja. Hajatan aja. Tapi selain itu nggak ada. Iya, bahkan nyari di pasar juga kan, kalau biasanya kue basah mah suka ada di pasar ya. Kalau ini mah jarang orang jualan di pasar, jualan Bugis misalkan. Setahu saya ya, apakah saya belum pernah mencari di pasar gitu ya. Nggak pernah lihat di jalan pasar ada Bugis gitu. Enggak. Tapi kalau ada hajatan saya jadi buat. Kemudian peyem yang di
yang dibungkus pakai daun waru. Daun waru apa di sini? Ada daun waru di sini? Ada. Oh iya. Jadi masih ada kayak gagangnya kan? Iya. Terus ditusuk pakai gitu. Bentuknya segitiga nanti. Berarti kelihatan. Yang depan. Kan kalau di kota-kota udah dibikin pakai cup ya, sekarang mah di kota-kota lagi pakai cup, kemudian pojoknya nanti berair gitu. Kalau di Pangandaran tetap pakai itu. Masih tradisional berarti ya? Masih. Penyajiannya masih tradisional. Cuman ya kalau bungkus mah udah macam-macam. Rumah kan pakai besek ya, pakai yang dari anyaman pas zaman saya kecil. Sampai setiap saya dapat makanan dari orang syukuran, pasti beseknya saya lempar. Orang tua saya lempar ke paratnya kan paratnya tempat ininya atap, tapi sengaja dibolongin untuk menyimpan barang-barang nanti sampai menumpuk. Nanti pas hajatan dipakai lagi si beseknya teh kan lebih ke hemat ya, ramah lingkungannya. Beseknya apa? Besek teh Wadah itu apa sih kok sejenis wadah aja kayak mangkok terbuat dari anyaman. bambu-bambu. Kalau Jadi di kita tuh apa sih namanya? Cepon gitu. Iya, bahannya mirip gitu ya Teh. Iya. Bentuknya. kopi di Kotak gitu. kotak. Kalau diduain nanti nutup kayak kalau bapia patok juga. Oh bisa iya. ada. Apa namanya besek? Kan jadi nasi sama nasi ditutupin sama apa daun waru, atasnya lauk pauknya dan dikasih ke orang, ditutup lagi dikasih. Sekarang juga masih ada sih kalau, tapi mungkin nggak pakai besek, wadahnya pakai apa tuh namanya sangku yang plastik ini, ya sangku tau, yang kayak wadah nasi kan dari plastik. Berarti sudah tidak tradisional lagi gitu ya? Hanya untuk itu, hanya untuk wadahnya ya, tapi untuk makanannya masih tetap seperti itu pakai daun waru ya. Yang tadi makanan apa cemilannya peyem gitu, kemudian bungkus ada lapis-lapis ya, kue-kue lapis. Kekiniannya mungkin ada puding. Kalau dulu sih jarang puding, sekarang udah mulai ada puding. Terus bolu kukus, dari dulu ada kue mangkok. Nah masih sama itu pun masih ada sampai sekarang. Jadi yang saya kecil saya sering disuruh orang tuanya, nenek, emak gitu ya, anterkeun ka anu ka Ya, uang. ya. Nah saya bawa tentengan rantang ataukah apa baskom nasi terus dibengket ku kain ya, sama kain ditaliin terus dijinjing gitu. Kalau tumpah itu kena kainnya kotor nanti kena. Itu istilahnya apa teh? Istilahnya. Nah nganteran we disebutnya, Oh, nganterannya. Dan sampai sekarang masih ada nganteran. Nanti berbagi lauk kan? Iya. Gitu. Dan saya senang ketika pulangnya nanti dikasih uang sama uangnya. Pasti dikasih uang. Jadi saya semangat untuk itu. Itu pertama tradisi itu yang masih ada sampai sekarang. Oh, ada lagi tradisi yang masih ada sampai sekarang, tradisi hajatan. Hajatan yang unik beda di kota ya. Saya dari kecil tinggal di Bandung, tapi masih sering mudik. Kalau sekarang pulang ke Bandung, pulang ke Pangandaran. Dari kecil sampai sekarang budaya masih kalau ngamplop ditulis, ya kan? Masih sama kayak Wandra berarti ya. Kondangan kita bawa makanan, bawa beras, bawa kerupuk, apa lagi ya? Atau kue ada sama kerupuk, sama mie atahnya. Oh jadi kondangan teh selain berarti ada yang lainnya gitu. Iya. Oh gitu. Dan pakai rantangnya kan, rantangnya bertumpuk, bersusun. Kerantang susun. Nah, di sana juga masih pakai, tapi namanya agak besar. Di dalamnya nanti ada berasnya, kemudian ditumpuk sama kerupuk dan mie atau bihun. Nanti pulangnya berbentuk sudah masak. Unik juga. Dan dari saya kecil selalu menunggu-nunggu Masih ada sampai sekarang. Iya, si Ma pulang kondangan, ayo dibuka gitu ya. Jadi bertukar mungkin ya, bertukar. Dan amplopnya ditulis namanya. Dan ada bagian khusus di pojok di tempat hajatan yang khusus menerima amplop dan kemudian langsung menuliskan, langsung dibuka di situ ya, itu dituliskan sehingga nanti kalau misalkan nanti orang tersebut hajat, nanti kita kembalikan dengan nominal yang sejumlah itu. Misalkan gitu. Istilahnya apa ngebuhi kalau di sana? Mengutangkan. Mengutangkan. Kalau sekarang undangan rek mulangkeun itu berarti kan membayar hutang, karena mungkin dulu dia pernah kondangan ke saya senilai sekian sehingga saya sekarang harus mulangkeun, harus bayar hutang tersebut. Oh ini saya sering main ini dulu mah kan, karena mainan teh nggak ada wahana, dulu rumahnya nggak ada wahana, nggak ada mainnya kan kalau leuweung kan pakai daun carwi. Apa ya daun carwi teh? Daun carwi.
gitu. Dan nanti teman-teman cari di Google pohon caruy itu apa. Di saya pohon caruy apakah pohon kapasnya kapuk kayaknya enggak deh. Nah pokoknya daun tersebut yang memiliki lapisan putih. Jadi daunnya itu ada lapisan putihnya dan saya sering bikin itu untuk membuat bola. Jadi pakai nanti ambil batu kecil digulung si lapisan putihnya tuh digulung kecilnya tinggal yang bisa hijaunya aja. Ambil ini kan harus ambilin yang banyak dan ambil yang agak muda. Kalau terlalu tua udah kering nggak bisa digulung si putihnya teh. Putihnya teh kayak kapas bentuknya teh ya, jadi bisa digulung. Dan kalau udah banyak kita ngambil banyak dulu, motif banyak terus digulung seharian, digulung sampai pas gede-gede buat si bola nanti gitu ya. Jadi merasa bangga nih, wah bola gede, bola dan bisa dilempar kayak Bola Natal. kayak bola benang lah kayak gitu. Oh iya. Kayak bola kapas. Coba nanti dicari ya bola Cari. Unik juga. Jadi kalau sekarang ini, tapi sekarang kayaknya anak-anak jarang. Tapi dulu juga saya pas kayak gitu dimarahin, nggak boleh ya soalnya boleh ngampruk kalauweung gitu ya, mungkin banyak nyamuk. Kemudian si getahnya kan mengotori baju. Orang tua kan paling khawatir bajunya kotor nanti susah dibersihkan. Dan sekarang juga saya juga Tradisional liwet nggak ada ya di sana? ngeliwat ya biasa aja. Yang ngeliwat tuh kayak sehari-hari makanannya, mau tidak ada momen khusus untuk ngeliwat, mau kalaupun hari ini kita ke tetangga ngeliwat ya udah ngeliwat, nggak ada istilah momen tradisi apa, nggak ada, biasa aja itu. Kalau di Bandung tuh kalau ngaliwet tuh kalauweung gitu teh. Oh sengaja. Jadi bawa dari rumah teh bawa bekal gitu, boras apa segala macam. Kita ke hutan gitu nyari yang ada sumber airnya, ya udah di situ kita makan gitu. Oh enggak sih, Jadi meren piknik mah meren kita Iya iya disebutnya teh ngaliwet. Saya sih kalau ngeliwat di kebun mah ya nenek misalkan lagi bersih-bersih kebunnya karena babad pakai apa sih, pakai pedang misalkan dibersihin, terus kita nganteran ya udah makan bareng di kebun, nggak sengaja harus nyari sumber air, enggak sih, paling makan ya udah dibersihin pulang gitu aja, nganteran sih. Kalau yang unik di Pangandaran dari segi bahasa gitu atau logatnya, apa sih yang menjadi ciri khas gitu? Kan ada Sunda kan macam-macam gitu ya, ada yang bahasanya gimana gitu, ada yang pakai intonasi gimana gitu. Kalau ciri khas di Ciri Pangandaran, khasnya ada imbuhan di contoh gini. kurang di neng ketinggalan misalnya Gitu, kalau di Ibu Handi, kurang di meren sih merennya dalam aku bahasa sih gitu ya. kurang dia acung ke kotor gitu, kurang dia acung ke eta kotor misalkan gitu ya, kurang sih bajunya kotor misalkan atau gitu mana sahadi Oh gitu, iya, iya. mana sahasi gitu ya. Gitu. Ciri khas, udah pasti Pangandaran aja itu mas. Makanya kalau misalkan masuk ke wisata Pangandaran, kalau misalkan ingin dikenal orang, kan kalau warga gratis kenalnya, kalau warga gratis harus bayar tiket, pakai istilah-istilah itu. Beda-beda sih kalau logatnya mah angger ya, meskipun pakai di juga ada logatnya beda mah beda weh ketahuan ya. Terus pakai di terus atau awalnya aang, sama ya kayak orang Pantura aang, Kakak gitu ya. aang ke teh aang manggil aang. Terus Oh Sunda ada aang ya? kebetulan Pangandaran kan bersih dengan Cilacap kan Jawa Tengah dekat sekali, sehingga bahasanya juga agak mirip Jawa. Misalkan engkau heula teh kan sebentar lagi kan engkau heula gitu, mun sebenarnya engkau heula engkau teh kadang sebenarnya engkau heulanya misalkan badan heula engkau heula gitu. Terus nantinya banyak sih, tapi yang khasnya itu ya ada tadi. Kalau untuk apa ya namanya tuh ya, yang tingkatan bahasa itu kalau sama anak kecil gimana gitu, kalau ke orang tua gimana, ada nggak yang seperti Iya itu? sama, tapi nggak seformal yang seperti pelajaran bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Sunda mah kan ma ambil mios, nah gitu kan kalau bahasa Sunda mah. Kemudian kalau ma bapak seangkat, jadi ketika bahasanya sama-sama berangkat tapi beda pengucapannya, untuk saya mios, ketika bapak mah angkat. Nah, tapi dalam di Pangandaran mah sama aja sih, enggak. Saya juga kalau komentar ma angkat helanya gitu, nggak memakai bahasa Sunda yang formal banget seperti kata mios gitu ya. Ma angkat helanya, ma bapak harus angkat gitu aja. Dan ke bahasa anak-anak dan lebih halus menurut saya mah ya, di sana lebih halus dibandingkan ketika saya pindah ke Pantura mengikuti suami ya gitu ya. Halus karena di sana gunung, orang gunung kan lebih ke lembut ya. Oh berarti ya berpengaruh juga ya letak geografis Iya, itu betul. berpengaruh. Lebih lembut kan kalau di
Pantura orang-orang dari warung ke rumah kita teriak ya. Woi, kan saya kaget kan ganteng gitu ya, suka masih kaget ya Allah orang kayak aja sih kayak nggak sopan gitu ya. Kalau di sana enggak, benar-benar nyamperin, kalau ada perlu teh nyamperin ngomong teh emang harus bersebelahan dari ngomong ya. Berarti dikatakan sopan itu tidak dilihat dari seberapa halusnya bahasa gitu ya. Maksudnya kan kalau di Sunda yang lain mungkin bahasa halusnya kan ada tingkatannya gitu, kayak api gitu, kayak abi gitu, kayak urang gitu, kayak aing kan gitu. Kalau di Pangandaran itu nggak ada yang kayak gitu. Jadi dikatakan halus tuh yang penting mah nadanya halus gitu atau gimana? Ya nada halus dan juga bahasanya halus ya, halus sama juga ya. Misalkan kalau di Bandung misalkan ya ngomongnya nadanya halus tapi bahasanya kasar misalkan, kurang musdahan tadi kan halus tapi kan bahasanya kasar tetap aja jadi nggak sopan. Jadi di Pangandaran banyak emang lembut dan juga bahasanya juga bahasa yang lembut, jadi sangat tabu ketika nyebut maneh kan. Saya sangat tersinggung ketika orang tua nyebut maneh itu ke saya, itu tuh saya tuh nangis karena merasa waktu tuh nangis apa marah banget tuh kalau udah ngomong maneh. Kalau di Pantura mungkin udah biasa kayak maneh. Walaupun memang intonasi bahasanya tidak kencang gitu, nggak tinggi mana gitu, tapi dengan nada yang halus, tapi dengan bahasa yang kurang enak gitu. Iya, bahkan saya sampai sekarang kalau yang ngomong itu suka langsung suka kayak masalah apa gitu ya, karena ini bahasanya beda. Setahu saya mah ya, sepengalaman saya dari kecil sampai sekarang, ketika anak ngomong kasar mah udah pasti dimarahin ya, tidak ada yang dibiarkan. Misalkan anjing begitu ya, sudah pasti itu mah tidak dibiarkan. Tapi kalau bahasa lain dari asing mah, kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sih enggak sih, jarang masuk. Jarang masuk ya. Meskipun di sana juga mungkin banyak orang turis-turis wisatawan yang menara, tapi kalau untuk ke bahasa asing sih jarang. Jadi nggak sih maksudnya? Iya gitu. Berarti tetap penggunaan bahasa Sunda di sana teh memang diutamakan gitu. Dan terjaga. Walaupun memang ya ada gitu kan orang-orang yang dari kota misalkan gitu ke sana gitu. Kota kan biasanya kan bahasanya kan Indonesia gitu, tapi masuk ke sana tetap pakai Sunda gitu. Justru nanti ada nih tetangga saya nih kan orang Jakarta, perempuan ini kan ngomongnya Betawi banget. Tapi itu pasti hanya beberapa bulan setelah itu dia mulai membiasakan, karena kondisi orang-orang juga nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, dia mau ngomong sama siapa nanti. Jadi akhirnya dia teh memaksakan untuk bisa bahasa Sunda, sampai akhirnya terbiasa lah sampai sekarang. Ih, kok orang Jakarta kayak bukan orang Jakarta ya gitu, sampai sekarang malah dia melebur. Jadi yang beradaptasi itu orang yang dari luarnya gitu ya, bukan kitanya yang ngikutin mereka. Karena sulit untuk masyarakat asli mah untuk yang susah. Bagus ya, pelestarian budayanya bagus, berarti masih memegang gitu bagus budaya bangsa daerahnya. Terus ada lagi nggak sih bahasa yang di sana mah istilahnya ini gitu, di sini mah istilahnya ini gitu, ada nggak sih pernah bahasa Sunda di sana sama di sini gitu? Ini apa? Sunda sama-sama orang kan ya, dibandingkan misalkan saya suka aneh, misalkan suami saya bilang numpak motor yuk. Kok numpak sih? Numpak sih kan sesuatu yang ditunggangi ya, ngomong numpak kuda misalkan bisa, tapi lamun motor mah naik motor, naik mobil. Saya suka aneh gitu ya, sampai saya bilang numpak mobil misalkan. Kok numpak sih? Paling naik biasa banget. Atau bahasa namanya murah teh kalau di Pantura murah timbel kan, muka timbel ya. Murah teh ada muka. Sepenangkapan saya di Pangandaran, ketika orang murah timbel, murah teh ngadahar dari kasar. Ih, kok murah sih katanya. Murah timbel, ngadahar timbel gitu. Atau mungkin dulunya mah mungkin sama lah artinya membuka, cuman akhirnya kan langsung dimakan. Jadi saya menangkapnya murah teh adalah makan gitu, makan timbel. Bukan murah atau apalagi pagetok, ini istilah pagetok. Kalau di sana pagetoknya lusa. Kalau di Pangandaran orang kayak yang paham pagetok ya. Terus apa ya?
barangkali segitu aja kan dari kita wawancaranya. Terus apalagi ya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya, untuk tempatnya. Mohon maaf barangkali mengganggu aktivitas teteh gitu. Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita, membawa menambah wawasan kita juga terkait kearifan lokal yang ada di Pangandaran, terkait dengan budayanya juga, budaya bahasanya, budaya makanan, pakaian dan lain sebagainya. Seperti itu teh. Tambahan teh dulu. Mungkin gitu aja teh. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.